3 berperan sebagai Rangga peran utama. Saya Sandra Rizky berperan sebagai Pak Yoyo dan Kak Nur. Saya Zaki berperan sebagai Pak Darman. Saya Ferry Pratama Pratama, saya nomor 9 menjadi kepala. Saya Putri Madina Sonia Pratama, absen 26 sebagai Cinta. Saya Zahira Rahmanina sebagai Sarah, absen 31. Saya Samantha Lana Sabita, absen 14 sebagai Aras. Saya Keisha Izzati, absen 19 sebagai Kara. Saya Nicola Ramadhani, nomor absen 25. Saya di sini berperan sebagai operator. Saat ini tunggu telah tiba, inilah pementasan drama dari kelompok 1. Selamat siang. Pada suatu hari, hiduplah perempuan yang bernama Cinta. Ia adalah seorang anak dari keluarga kaya yang mempunyai kesenangan dalam berpuisi. Di suatu pagi, Cinta datang ke sekolah lebih awal dari biasanya. Nah, kenapa di hari itu ia sangat bersemangat? Ia pun langsung menemui teman-temannya di ruang OSIS. Hai guys, pagi. Hai. Pagi Cinta. Tumben datang, pagi-pagi udah datang. Iya nih, soalnya kan hari ini mau lomba puisi, pasti semangat banget sih. Sama aja lemes, tapi entah kenapa pengumuman kali ini kayaknya bakal beda deh. Aku rasanya deg-degan. Kenapa harus deg-degan, Tak? Ini kan lomba puisi, dan lo kan udah jago banget tuh buat bikin puisi. Jadi kenapa harus deg-degan? Ya kan? Iya, bisa jadi juara juga lo. Dan show you sih kali ini. I hope so. Oh iya, boleh jadi penasaran deh sama puisi yang lo buat, bacain dong, Tak. Tenang, nanti kalau gue menang, gue janji bakal bacain spesial buat kalian. Selamat, Tak. Ini janji ya. Iya, janji, Adin. Iya, Adin. Oh ya guys, by the way, si pembuat onar itu mana sih? Tumben jam segini belum datang. Buat onar, si Aras itu. Ya elah, jam segini paling dia juga belum mandi. Emang kenapa kan kok nyanyi dia? Gak gitu, Riz. Dia kan udah janji sama gue buat ngasih surat revisi yang kemarin. Kan mau diserahin ke kepala sekolah. Guys, gue belum telat kali ini. Telat? Hampir telat. Lo kemana aja sih, Riz? Gue tungguin dari tadi juga. Kita kan mau ngasih surat revisi yang kemarin. Sorry Kak, gue tuh tadi di jalan macet. Ini suratnya. Ya udah deh. Udah deh, yuk. Pak Darman. Pak Darman. Matahari pagi menyambut murid-murid SMA Negeri 3 Jember dengan begitu cerahnya, menghasilkan peluh-peluh di dahi mereka. Mereka tampak bosan dengan upacara hari Senin, tapi tidak dengan Cinta yang tampak menikmati dan menunggu pengumuman akhir dari Bapak Kepala Sekolah. Mau ada pengumuman apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tujuan lomba puisi yang diadakan oleh sekolah setiap tahun adalah pelajaran Indonesia. Dan di pagi hari ini, Bapak akan mengumumkan siapa pemenang lomba puisi di tahun ini. Dan di tahun ini digunakan oleh Cinta, 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 cinta. Lu sih. Kangga. Dan itulah pemenang lomba di tahun ini. Bagi yang belum menang, jangan
Bagi yang belum menang, tetap semangat dan jangan menyerah. Masih ada kesempatan di wilayah itu. Kemudian pada hari Senin ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca jalan. Iya kan? Siapa sih dia? Gue aja baru dengar nama dia buat ikut lomba kuis tahun ini. Ah, kita nggak akan sih belum gue kali makanya belum menang. Yaudah tak, jangan dipikirin lagi. Seseorang nggak akan pernah bisa belajar kalau dia melakukan kesalahannya. Ya kan guys? Iya, benar tuh. Tumben Res, kata-kata pembicar. Ares. Iya Res, tenang aja. Agak shock sih, tapi gimana pun waktu nggak bisa diulang kan? Udah jangan dipikirin lagi. Gimana kalau sekarang kalian semua buat traktir deh? Asik. Bener ya, awas tuh bohongin kita lagi. Serius kan? Ayo sekarang, yuk. Ya deh, ayo. Oh iya, BTW kan lu boleh ikut lagu apa aja deh yang bikin lo happy. Nanti gue mainin. Lagu yang musik aja tak. Kok lu yang request? Gue jadinya secinta ya. Udah. Dua kali lagu itu aja deh yang dimainin. Oke, ayo. Ini sekarang juga. Pak Darman. Dan di siang itu pun mereka kembali tertawa bersama menikmati indahnya SMA yang seperti kata orang-orang begitu menyenangkan dan indah. Coba Pak Dewi sambil gitu dulu positif enak. Buat apa? Guys, Pak Jawa request nih buat bulan ini dia request minta profil si Rangga. Gimana dong? Sumpah kan, harus ada kayak gitu. Iya. Si Rangga, aduh, siapa nih yang mau wawancara? Gue deh, gue ya. Gue penasaran banget tuh sama tuh anak, please. Serius lu tak mau wawancara robot kayak dia? Yang ada coba sendiri deh lu ntar, percaya sama gue. Bener tuh tak, lu yakin mau wawancara dia? Gue yakin 100%. Udah deh, tak. Kita memasuki ruangan penuh dengan buku itu. Dilihatnya Rangga tengah duduk di meja yang ada di sudut perpustakaan. Nampak muncul dengan bacaan yang ada di gambarnya. Dan Cinta mencoba mendekati Rangga untuk bisa mewawancarainya. Hai, Anda ya? Yes. Gue mau ngomong sama lo boleh? Tam. Kepala sekolah nugasin kita buat profil lo di mana bulan. Gue kasih wawancara lo. Enggak. Kenapa? Apaan sih itu cowok? Kita kesal dengan kelakuan Rangga tersebut dan dia langsung keluar perpus tekaan dengan perasaannya yang kesal. Gila kan ya? Ada cewek kayak gitu? Kenapa kan? Ya elah, palingnya juga gara-gara habis wawancarain si Rangga. Ya enggak tak? Kesel banget gue datang baik-baik, gue juga minta wawancara dia juga baik-baik. Dia malah bilang enggak, terus pergi gitu ada ngomong sorry kayak apa kayak males gue jadinya. Ya udah tak, kan udah gue bilangin. Si doi orangnya cuek, robot lagi, lo malah ngeyel sih dibilangin. Ya udah sekarang yang wawancarain si Sarah deh, oke Sar? Dah, gue
Di saat Cinta sedang bercerita dengan teman-temannya tentang reaksi Rangga tadi, Rangga sedang berduduk santai di suatu tempat penyimpanan kursi dan meja-meja lama sambil membaca buku kesenangannya sendirian. Loh, Mas Rangga kok di sini? Iya Pak, lagi baca-baca buku aja sih. Kenapa gak digantiin aja Mas, gak sama main? Kan saya lagi baca buku Pak, lagian saya gak suka dengan keramaian. Oh iya, sebelumnya minta maaf Mas. Puisi yang ada di buku kawan Mas itu sebenarnya saya kasih ke panitia lomba Mas. Rangga terdiam, kaget. Ia memang tidak pernah mengirimkan puisinya pada sekolah. Tiba-tiba ia mendapatkan juaranya. Oh iya, sebelumnya minta maaf lagi ya Mas. Lagian Bapak gak bisa kok, lagian kan Mas Rangga juara 1. Iya Pak, gak apa-apa. Lain kali kalau mau ngirim puisi saya bilang dulu Pak, biar nantinya saya gak kaget. Iya deh, dan kali saya bilang dulu. Cinta tampak duduk sendiri di salah satu bangku di sudut kantin. Nampak sedang membaca sebuah kertas yang tidak salah lagi kalau itu adalah surat Rangga yang dikirimkan ke perlombaan di sekolah. Seru banget sih kayaknya. Baca apaan sih? Hai. Hai. Lu baca apaan? Serius banget? Habis baca surat itu dari pacarnya si Sarah ya? Hah? Surat dari Kak Wario? Lihat dong, lihat. Bukan. Itu bukannya puisinya si Rangga ya, Kak? Dasar cinta si penggemar sastra. Oh iya. Alas mana? Ya elah, peradaban itu lagi. Jam segini mah, kalau nggak dia bolos, tawuran, yang paling penting sih ngerokok juga kemudian sama anak-anak. Ya ampun, Ades. Bisa tahu mana aja, bener banget lama. Udah, daripada kita bahas si Ares, gimana kalau kita makan di kantin? Asal ngumpul. Ayo, makan. Rangga terlihat hendak duduk di atas bangkunya. Lalu ia melihat amplop berwarna coklat yang berada di atas mejanya. Ia langsung membuka surat itu karena tertulis namanya di amplop surat tersebut. Setelah membaca surat tersebut, ia langsung meremas surat yang dibacanya tadi. Dan tanpa sadar, buku dalam genggamannya pun ikut teremas oleh tangan kokohnya. Ia melangkah keluar kelas menuju tempat si pengirim surat ini berada. Langsung saja Rangga masuk ke dalam ruangan si pengirim berada tanpa mengetuk pintu. Boleh ngomong sebentar? Kamu ngomong sama siapa? Sama gue? Sama Cinta, beliau. Salahnya apa dulu nih? Sama Cinta. Biasa. Maksud kamu apa? Oh, surat gue dibaca juga. Kirain mau baca-baca penting doang. Kalian sastra. Kamu tersinggung ya? Gara-gara saya gak mau ikut wawancara. Oh wawancara sekarang aja, gak usah manja. Enak aja bilang gue manja. Dan lo mau diwawancara sekarang. Gasing, modelnya udah saya tepin. Lihat tuh cowok tuh, lihat tuh gayanya. Rese banget.
Lihat, Rangga sedang sibuk membongkar isi tasnya. Seperti barang berharga telah hilang dari kehidupannya. Saya Pak Adi dari Sekawan. Cari buku, judulnya apa? Udah gak? Bukan dari saya pun. Katanya orang tuh. Ayo, bilang nih. Rangga pun kewalahan mencari bukunya dan kebingungan di mana bukunya tersebut berada. Cinta nampak sangat khusyuk membaca setiap bait dari bukunya Rangga yang jatuh tadi. Buku tersebut berisi puisi-puisi karya Faidil Anwar yang membuat Cinta sungguh melihatnya. Dan akhirnya buku itu selesai dibaca oleh Cinta. Dan tak lupa Cinta membungkusnya untuk kepada Rangga. Rangga memasuki ruang kelas dan mendapati sebuah bingkisan di atas mejanya. Dia membuka bingkisan itu dan Rangga langsung keluar kelas untuk menghampiri orang yang telah menghasilkan bingkisan tersebut. Dan orang itu adalah Cinta. Rangga tepat hari di koridor menyusul seorang gadis di depan, yaitu Cinta. Cinta. Enggak, saya mau bilang makasih aja. Saya bilang buku itu dari bilang bulan asal. Lalu pas itu, Bapak mau
Halo Tak, lo di mana? Kenapa HP lo mati? HP gue lobet, kenapa kan? Ares Tak, Hah? Ares? Ares berantem lagi. Hah? Berantem lagi? Kalian di mana? Ares di mana? Kita semua ada di Siloam Hospital. Lo sekarang kesini ya. Kita semua di sini nungguin lo Tak. Iya, gue kesana sekarang. Ada apa? Ares di rumah sakit. Saya duluan. Udah malam, baiknya saya terima aja, takut ada begal. Pegannya ini pegannya pegannya ada itu di Kita berjalan memasuki ruang kamar Ares sambil menahan tangisnya. Terlihat di belakangnya Manuel Fumbu. Kara dan yang lainnya menoleh ke arahnya, menurutkan jawaban dari atas pertanyaan cinta menghilang sore ini. Tak, gue mau ngomong sama lo. Lo dari mana aja sih, Tak? Gue dari... Lo bohong kan? Lo hubungin kita semua. Lo bilang ke si Sarah kalau lo mau keluar sama nyokap lo. Berarti ternyata apa? Lo malah keluar kan sama si Rangga? Maksud lo apaan sih, Tak? Lo tau gak Ares kenapa? Si Ares kekurangan darah, Tak. Dan lo tau kan cuma darah lo doang yang cocok sama si Ares. Untung aja lo yakin masih ada stok darah buat si Ares. Coba kalau enggak. Saya mau pulang dulu ya, sudah malam soalnya. Kayaknya kita gak usah ngomong lagi deh. Maksud kamu? Semenjak gue kenal lo, rasanya gue berubah. Saya udah biasa begini, Kak. Saya setuju kalau kita bersama kembali. Tapi satu, gak ada maaf buat kita. Setelah 3 hari, Citra mengaku ke teman-temannya bahwa ia sangat mencintai Abang, dan teman-temannya kaget mendengarnya. Dan di pagi itu,
Sinta, Kara, Sarah, dan Abias sudah sampai di bandara. Kara tampak bingung karena mereka gak tahu Angga menaiki pesawat yang mana. Di belakang buku itu terdapat puisi yang berjudul Ada Apa Dengan Cinta. Perempuan datang atas nama cinta. Bunda pergi karena digenangi air racun jingga. Wajahmu seperti bulan gelap tidur di hatimu yang berdinding gelap dan kedinginan. Ada apa dengannya? Meninggalkan hati untuk dicaci. Baru sekali ini aku lihat raja surga dari seorang hewan. Ada apa dengan cinta? Dan aku pasti akan kembali dalam satu pertama untuk mempertanyakan kembali cintanya. Bukan untuknya, bukan untuk siapa, tapi untukku, karena aku ingin kamu.